Tuhan memberkati. Amin. So 2 years ago, I was a completely different person than I am now. 2 tahun yang lalu saya adalah orang yang berbeda dari yang saat ini. The people who know me now don't believe that I was ever any different. Orang-orang yang melihat saya sekarang tidak akan percaya dengan saya yang dulu. But if you knew me then, you would believe me now. Tetapi jika kamu tahu saya yang dulu, kamu akan percaya saya yang sekarang. I've been touched and transformed by the power of the Holy Spirit. Saya diubahkan oleh Roh Kudus. This is a testimony of being called out of darkness and into light. Ini adalah kesaksian di mana saya keluar dari kegelapan ini ke terang. 2 years ago, I was in darkness. 2 tahun lalu saya ada dalam kegelapan. And I had been in darkness for so long. Dan saya sudah berada dalam kegelapan itu dalam waktu yang lumayan lama. That sometimes I wouldn't even call it darkness. Bahkan saya tidak bisa menyebutnya itu kegelapan. I was very shy, anxious, and fearful, Saya sangat takut, cemas, and had very little confidence. dan memiliki kepercayaan diri yang sedikit. I didn't know who I was, Saya tidak tahu siapa saya, where I was going, kemana akan saya pergi, or what future I had. atau masa depan apa yang akan saya miliki. I felt hopeless, lost, and heartbroken. Saya mengalami patah hati. I knew the Lord, but I only had a very shallow relationship with Him. Saya tahu Tuhan, tetapi hubungan saya dengan Tuhan sangatlah rendah. I had my own plans that I was pursuing without consulting the Lord. Saya memiliki banyak rencana, tetapi tidak percaya dengan Tuhan. Because I felt like when I prayed, He didn't answer anyways. Karena waktu saya berdoa, dan saya merasakan Dia tidak menjawab doa saya. And I wanted to do what I wanted to do, Dan saya mau melakukan apa yang ingin saya lakukan. more than I wanted to do what He wanted me to do. Lebih dari apa yang Tuhan inginkan. But often, it's the things you don't want Tetapi sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. that is the key He uses to change your life. Itu adalah kunci yang digunakan untuk mengubah hidupmu. Because His ways are higher than your ways. Karena jalannya lebih dari jalanmu. Isaiah 55 verse 9. Dalam Yesaya 55 ayat yang pertama, As high as the heavens are from the sea, dalam Yesaya 55 ayat yang ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. as high as the heavens are from the sea, so are His ways higher than our ways, and His thoughts than our thoughts. Karena rancangan Tuhan lebih tinggi dari rencana kita, So who are we to decide what is good or not good for us? lalu siapa kita yang dapat memutuskan mana yang baik, mana yang tidak? I loved Jesus, but I didn't think He loved me all that much. Saya cinta Tuhan, tetapi saya pikir Tuhan tidak mencintai saya. To me, He was a distant God that was impossible to reach. Bagi saya, Tuhan adalah Tuhan jauh yang tidak bisa saya jangkau. He was a God who took away all the things I loved the most. Dia mengambil semua hal yang saya cintai. My relationship with Him was something I would take out of my pocket when I wanted to. Hubungan saya dengan Tuhan seperti sesuatu yang bisa saya keluarkan dari kantong And ignore at others. dan mengabaikan yang lain. But God is not a toy that you play with Tetapi Tuhan bukan mainan yang bisa kamu mainkan. and then get bored and store it away Dan jika saat kamu merasa bosan, kamu membuangnya until you want it again. sampai kamu menginginkannya lagi. He is a holy and sovereign God Dia adalah Tuhan yang kudus, who requires all of your life, not some of your life. yang menyediakan seluruh hidupmu, bukan hanya sebagian. I told God one day when I had reached my lowest, Saya datang pada Tuhan waktu saya di titik terendah, having just moved to a new city, waktu saya baru pindah dari sebuah kota.
and having just lost someone I loved, dan saya kehilangan orang yang saya sayangi. I give up. You can do anything you want with my life. Saya menyerah dan berkata Tuhan bisa melakukan apa yang kau inginkan. Often you need to be brought to your lowest, Sering kita dibawa dalam titik yang terendah, to the point of desperation, di titik yang dimana kita sudah tidak bisa lagi, before you are ready to be set free. sebelum kamu siap untuk dilepaskan. Sometimes, unfortunately, Terkadang everything has to be removed from your life banyak hal yang harus berpindah dari hidupmu before you will give Him your obedience. sebelum kamu memberikan ketaatanmu. A few months after having this conversation with God, Setelah beberapa bulan ada percakapan dengan Tuhan, I got invited to a new church, so I went. saya diundang ke sebuah gereja yang baru. It was a church so full of the presence of the Lord. Gereja itu penuh dengan hadirat Tuhan. I had never experienced or knew Jesus that way. Saya tidak pernah mengalami Yesus yang seperti itu. The Holy Spirit was in control and leading the service and not the people. Roh Kudus yang mengambil alih semuanya. His glory was there. Kemuliaannya ada di sana. His power was there. Kekuatannya. And at the end of the service, the pastor pointed at me from the stage. Lalu pada akhir ibadah, gembala menunjuk ke arah saya. And he asked if he could talk to me before I left. Dan dia bertanya apakah boleh saya berbicara dengan kamu sebelum kamu pulang. Because he wanted to tell me something. Karena dia ingin mengatakan sesuatu. I nodded and I smiled. Saya mengangguk dan tersenyum. I can remember that moment vividly. Ya, saya bisa terus mengingat momen itu. I had no idea that my entire life was about to change. Saya tidak berpikir bahwa hidup saya akan berubah pada saat itu. The pastor spoke a word of prophecy over me that night. Gembala berbicara banyak hal tentang saya pada malam itu. It contained the piece of information that I needed. Ada informasi-informasi yang saya butuhkan juga. It turned on a light. Seperti menyalakan lampu cahaya To everything that seemed to fight my life and family for generations before me. yang seperti melawan diri saya, keluarga saya, dan semua generasi sebelum saya. At that moment, a fire was ignited on the inside of me. Dan pada saat itu saya berasa ada api di dalam saya. I was ready to fight against the kingdom of darkness. Saya merasa bahwa saya sudah siap untuk melawan kerajaan kegelapan pada saat itu. And surrender everything that I had. Dan menyerahkan apa saja yang saya miliki. And everything that I was to serve Jesus. Dan menyerahkan semuanya untuk memuji Tuhan. It only took one moment for my life to change. Hanya membutuhkan satu momen untuk mengubah hidup saya. I had a personal revelation of Christ. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Kristus. He became real to me. Dia menjadi nyata untuk saya. I realized Jesus actually knows me. Dan saya menyadari bahwa Tuhan ternyata mengenal saya. That day, January 13th, 2023, Dan di hari itu pada tanggal 13 Januari 2023 is the day I mark as the start of my life. dan dari saat itu saya memulai kehidupan saya. It was the day I was called out of darkness and into His light. Dan di momen itu saya hidup di jalan yang baru, keluar dari kegelapan ke terang. On that day, I gave Him all my plans. Dan mulai saat itu saya mulai menyerahkan rencana saya, all my hopes, harapan saya, all my desires, impian saya, keinginan saya. because in that moment He became real. Karena dari momen itu dia menjadi nyata. On that day, Jesus sparked something on the tired, broken, lost inside of my heart. Yesus hadir dalam kelelahan. Pada saat saya kelelahan, hilang,
dari dalam jiwa saya. And I left that night a different person than I walked in. Dan pada saat saya keluar pada malam hari, saya seperti berjalan menjadi orang yang berbeda. Every day and night I burn with a desire to live for Him. Dan setiap hari saya merasakan adanya semangat untuk melayani Tuhan. It was like everything on the inside of me had finally come to life. Dan apapun yang ada di dalam diri saya rasakan bahwa dia sudah mulai hidup. After a lifetime of being asleep. Setelah beberapa lama tertidur, that day 1 year and 7 months ago, di hari itu 1 tahun dan 7 bulan yang lalu, was the day I truly began to follow Christ. Adalah hari di mana saya benar-benar mengikuti Tuhan. In a lot of ways, my life has been harder since then. In a lot of ways, my life has been harder since then. Di jalan sebelumnya, hidup saya sangatlah sulit. I am not here to testify and say that life ever since then has been great. Saya berdiri di sini bukan untuk menyaksikan bahwa mulai dari saat itu saya sudah saya berdiri di sini bukan untuk menyaksikan bahwa sejak saat itu saya sudah hidup saya sudah lebih baik. There are more battles, Banyak peperangan, more attacks, penyerangan, because I now stand against the enemy karena sekarang saya berdiri melawan musuh and am a threat to the kingdom of darkness. dan ancaman untuk kerajaan dalam kegelapan. Instead of someone who knows the Lord but doesn't do anything about it. Seperti orang yang tahu Tuhan tetapi tidak melakukan apapun. Nobody tries to steal from somewhere where there is nothing of value. Tidak ada yang bisa mencuri sesuatu dari tempatnya. But when there is something of value, Tetapi ada sesuatu yang bernilai, there is an enemy who comes to steal, kill, and destroy. ada musuh yang mencoba untuk mencuri dan mengambil itu dari kita. But there is one who fights for me. Dan tetapi ada satu yang bisa melawan itu dengan saya. So I am here to testify that it is worth it. Maka dari itu saya berdiri di sini untuk menyaksikan bahwa itu sangat baik. To forsake everything Untuk meninggalkan semuanya, for the joy of following Him. untuk kebahagiaan ataupun sukacita atas mengikut Tuhan. The joy of knowing Him. Kebahagiaan atau sukacita mengenal Tuhan. Come what may. Apapun yang terjadi. Because nothing else in this world can satisfy. Karena tidak ada satupun yang di bumi ini yang bisa menyenangkan kita. Amen. Amen.